Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengejar dunia itu seperti mengejar bayangan. Semakin kita kejar bayangan itu, maka semakin kita tidak akan bisa untuk menangkapnya. Balikkan badanmu darinya, dan tidak ada pilihan lain bagi bayangan itu kecuali dia akan mengikutimu. Orang-orang yang mengejar dunia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang minum air lautan. Semakin banyak dia minum air lautan itu, maka orang itu semakin haus. Jangan terlalu ambisi mengejar dunia, berangkat gelap pulang gelap. Akhirnya dunia yang dikejar, dunia yang dicari, yang diimpi-impikan, semua itu akan terputus ketika kematian itu datang tiba menjemput kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernapas, yang punya jiwa, pasti akan merasakan kematian. Biasa-biasa saja kita mengejar dunia. Jangan sampai kita terlalu berambisi sehingga akhirat kita terbengkalai, akhirat kita rusak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tujuannya hanya untuk dunia saja, mencari kebahagiaan dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakiran di dua kelopak matanya, sehingga dunia hanya sampai kepadanya apa yang sudah ditetapkan, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan hidupnya untuk negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusan dunianya. Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan hadirkan dunia kepadanya dalam keadaan yang hina. Boleh saja dia punya mobil yang mewah, tapi mobilnya hanya di garasi saja. Mobil yang mewah itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Boleh saja Allah titipkan rumah yang bertingkat yang mewah untuknya, tapi dia tidak membuat bangga diri, tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai orang yang beriman dunia itu diambil oleh Allah,
dia tidak akan merasa putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak akan sedih, dia tidak akan melarat karena hilangnya dunia di dalam kehidupannya. Tetapi celakalah bagi orang yang tujuan hidupnya hanya dunia. Dunia yang dicari, yang dikejar dari pagi pulang pagi. Bahkan ada yang tidur sampai di tepi jalan, tidak menikmati kasur yang empuk di rumah, tidak bersenda gurau dengan istri dan anaknya, sibuk dengan dunia. Karena dunia masuk ke dalam hatinya. Inilah penyakit yang paling parah. Penyakitnya masuknya hati kepada dunia, kepada hidupnya seseorang. Tidak ada enaknya kita mengejar dunia. Mengejar dunia tidak akan pernah ada puasnya, tidak akan ada pernah rasa syukurnya, dan tidak akan ada pernah rasa cukupnya. Selalu manusia itu berada dalam kekurangan. Kejar akhiratmu karena Allah, utamakan Allah dari segala-galanya. Insya Allah dunia yang diinginkan, dunia itu akan ikut kepada orang yang mengutamakan akhiratnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat 32? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Tidaklah kehidupan dunia, kata Allah, melainkan hanya permainan dan senda gurau saja. Manusia itu dipermainkan dengan pangkat dan jabatan, sehingga manusia itu lupa bahwa dia akan kembali, dia akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan dunia, kata Allah, melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Apakah engkau tidak berfikir atas semua itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sampai kapan kita bermain-main dengan dunia? Dunia itu semakin dikejar, dia akan semakin jauh, sehingga sampai akhirnya kita lupa karena terlalu sibuk mengejar dunia. Lubang kubur pun sudah hampir dekat dengan kita. Dunia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2858. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wallahi mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji." Demi Allah, perumpamaan antara dunia dan akhirat, kata Nabi, hanya seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan. Kemudian ketika jari telunjuknya dicelupkan ke lautan, air lautan, apa yang dilihat? Hanya setetes, dua tetes saja yang ikut dengan jari telunjuknya. Itulah dunia. Jangan sampai kita lupa diri. Gara-gara dunia kita tinggal sholat. Gara-gara dunia kita tinggalkan tujuan kita untuk beribadah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kejar dunia, silahkan menjadi orang yang kaya, Allah tidak melarang. "Wala tansa nasibaka minad dunya," kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jangan lupa kebahagiaanmu di dunia, kata Allah. Silahkan jadi orang kaya, tapi jadi orang kaya yang dermawan, yang ingat Allah. Silahkan kejar profesi, jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai, silahkan. Tapi gunakan itu semua sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Kata Nabi, dunia ini adalah tempat kita untuk beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan. Orang yang beramal soleh sekecil apapun, nanti dia akan dibalas, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, kalau bapak ingin tahu letak kasih sayang Allah, rahmat Allah tak pernah putus kepada kita, hari ini Allah menunjukkan kehebatannya. Orang yang masih punya hati, orang yang masih punya iman, dia berhenti sejenak untuk mengejar dunia. Dia lebih mengutamakan merespon panggilan iman, merespon panggilan Allah, salat Jumat berjamaah, mendengarkan khutbah Jumat. Ini adalah nikmat besar dari Allah, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan pangkat dan jabatan. Sungguh indah orang yang beriman itu hidupnya. Beruntunglah orang yang beriman, usianya dipakai untuk ibadah, usianya dipakai untuk salat, habis untuk baca Al-Quran, habis untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah hisalin, kata Nabi. Nanti di akhirat kaki manusia itu tidak akan bergeser sedikit pun di hadapan Allah sampai ditanya dengan 4 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An umrihi fima afnah, umur yang diberikan oleh Allah kau pakai untuk apa? Beruntunglah orang yang beriman, langkah-langkah kakinya yang pergi ke masjid, kendaraan-kendaraannya yang digunakan ke masjid, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انشر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.